Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengetahui alat-alat gerak pada manusia. Alat gerak manusia ada dua, yaitu yang pertama alat gerak pasif, tulang atau rangka, alat gerak aktif, yaitu otot. Perhatikan gambar rangka manusia. Rangka manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ini ada 2, rangka anggota gerak atas yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang pipa dan tulang pipih. Tulang pipa contohnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Tulang pipa contohnya tulang paha dan tulang lengan. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan juga menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan contohnya tulang telinga, tulang keras contohnya tulang tengkorak. Selanjutnya kita akan mengetahui fungsi dari rangka kepala dan rangka badan. Rangka kepala. Rangka kepala tersusun oleh beberapa tulang. Yang pertama tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang lidah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang mata air, tulang baji, dan tulang dahi. Fungsi rangka kepala yaitu melindungi otak, mata, hidung, telinga, mulut, lidah, dan gigi. Selanjutnya rangka badan. Rangka badan yang bagian belakang atau tulang belakang memiliki 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Di rangka badan memiliki tulang rusuk pertama, tulang dada hulu, tulang dada badan, tulang dada taju pedang, 2 ruas tulang rusuk melayang, dan 3 ruas tulang rusuk palsu. Fungsi dari tulang belakang atau rangka belakang untuk penopang tubuh, melindungi syaraf, menghasilkan sel darah merah, peredam getaran saat tubuh bergerak. Fungsi rangka badan di dada melindungi jantung, paru-paru, dan organ pencernaan serta penyangga tengkorak. Selanjutnya kita akan belajar mengamati rangka anggota gerak. Yang pertama kita akan belajar rangka anggota gerak atas yaitu tangan. Tangan terbagi oleh beberapa tulang. Pertama tulang lengan atas dengan fungsi tempat menempelnya otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Yang kedua, tulang hasta adalah tulang yang menyimpan mineral dan menghasilkan sel-sel darah pada sumsum tulang. Fungsinya adalah membentuk lengan bawah sebagai alat gerak dan menghubung lengan atas dengan pergelangan tangan. Selanjutnya, tulang pengumpil sebagai tempat melekatnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan bagian bawah. Selanjutnya, tulang pergelangan tangan dengan fungsi sebagai alat gerak tangan, penghubung tulang jari dengan tulang pangkal lengan, dan tempat menempelnya otot. Selanjutnya, fungsi dari tulang telapak tangan. Yang pertama menghubungkan tulang jari dengan pergelangan tangan, yang kedua memberi bentuk telapak tangan. Yang ketiga, fungsi dari tulang jari tangan adalah yang pertama membentuk tangan untuk menggenggam, meremas, mengepal, mencengkeram, dan melakukan gerakan lainnya. Selanjutnya kita ke rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Kaki tersusun oleh beberapa tulang. Yang pertama tulang paha.
adalah tulang terbesar pada bagian tubuh manusia. Fungsi tulang paha adalah sebagai penghubung antara tulang bokong dan tulang paha, sebagai tempat produksi sel darah merah pada sumsum tulang, sebagai penghubung tubuh bagian pinggul dan lutut. Selanjutnya tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut atau patella adalah tulang berbentuk segitiga dan tebal yang akan bersendi dengan tulang paha atau femur. Fungsinya adalah menghubungkan dan melindungi sendi lutut. Yang ketiga, tulang betis. Tulang betis disebut juga fibula, merupakan sebuah bagian belakang bawah tungkai kaki. Fungsinya untuk menopang dan memberi kekuatan otot pada saat berjalan dan berlari. Yang kedua, untuk melekatkan bagian lutut. Yang ketiga, tempat memproduksi sel darah merah. Yang keempat, tulang kering. Disebut juga dengan tibia. Tibia adalah tulang yang terletak di area tungkai kaki. Fungsinya menyambung lutut dan pergelangan kaki, menyangga otot tungkai dan kaki, menyangga berat badan, dan menyeimbangkan badan, serta penggerak pergelangan kaki. Selanjutnya, tulang pergelangan kaki terdiri atas tulang kering serta tulang betis dan tumit. Fungsinya adalah menggerakkan kaki ketika berjalan. Selanjutnya, tulang telapak kaki. Fungsinya untuk menopang berat tubuh dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, dan melompat. Yang terakhir, tulang jari kaki. Tulang jari kaki fungsinya adalah rangka yang membentuk jari kaki dan tumpuan saat berjinjit atau berolahraga. Selanjutnya kita akan belajar tentang otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Contohnya gerak lambung menghancurkan makanan. Ya. Di situ adalah gambar bentuk otot polos dan juga beberapa organ yang digerakkan olehnya. Usus juga termasuk yang digerakkan oleh otot polos. Selanjutnya, otot jantung. Otot jantung fungsinya untuk menggerakkan jantung. Di situ bisa kita perhatikan bentuk dari otot jantung. Selanjutnya, otot lurik. Otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Contohnya menggerakkan tangan dan kaki. Bisa kita perhatikan, di situ adalah contoh otot lurik. Selanjutnya kita akan belajar tentang sendi-sendi pada tulang. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak sendi. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Selanjutnya sendi engsel. Contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah. Situ bisa kita lihat ada di siku kita. Selanjutnya, sendi pelana. Contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke kedua arah. Selanjutnya, sendi peluru, tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat digerakkan ke semua arah seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Ya. Kita bisa perhatikan gambar tengkorak yang digerakkan oleh sendi peluru. Selanjutnya, sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contohnya pada hubungan ujung tulang telapak tangan. Selanjutnya, sendi geser. Sendi geser terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Berikutnya macam-macam gerak otot pada manusia, antara lain
gerak meluruskan, gerak menekan ke bawah dan menurun, gerak memutar lengan, gerak membengkokkan, gerak menjauhkan, dan gerak mendekatkan. Pertama, gerak meluruskan dan menekuk. Gerakan menekuk atau meluruskan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh gerakan menekuk atau meluruskan yaitu gerakan lutut, siku, dan ruas jari tangan. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerak menurun atau menekan ke arah bawah menggunakan bagian tubuh. Contohnya gerakan menghentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, dan menggerakkan mulut terbuka karena tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah. Selanjutnya, gerak menaikkan. Gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya gerakan pada saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Hal ini karena terjadi gerakan naiknya tulang rahang bawah yang semula di bawah kembali ke arah atas. Contoh lainnya adalah gerakan jalan di tempat dan berlari. Gerakan memutar, gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya gerakan kepala menengok ke kanan dan ke kiri, serta gerakan berputarnya lengan. Selanjutnya, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Gerak dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya gerakan merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Oke. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama, alat gerak manusia adalah tulang dan otot. Yang kedua, rangka manusia terdiri dari rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Yang ketiga, 3 jenis otot manusia yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Untuk soal evaluasi akan Pak Erik kirim di grup WA kelas 5. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Pak Erik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.